101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Halo, selamat sore small listener, selamat sore Palembang. Ya, berjumpa kita kembali kesempatan di sore hari ini di Bincang Ramadan untuk edisi di hari ini kerjasama Radio Smart FM Palembang dan Dompet Duafa cabang Sumatera Selatan. Biasanya kita menghadirkan Ustadz ya, tapi kali ini kita menghadirkan narasumber di kesempatan sore hari ini seorang dokter ya. Di kesempatan di sore hari ini sudah hadir narasumber kita yang akan memberikan informasi seputar cara menjaga kesehatan gigi dan mulut saat berpuasa. Dan sudah hadir di kesempatan di sore hari ini Dokter Gigi Hairul Anam. Halo, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Apa kabar dokter di kesempatan di hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat mas. Oke. Oke, tetap berpraktek atau bagaimana nih dok? Pandemi saat ini atau bagaimana, ini kan berhadapan langsung ini dengan pasien. Mohon Iya, informasi ini sedikit saja. susah nih ya pandemi ini ya. Mm-mm. Jadi kalau sampai saat ini saya masih jaga, tetapi hanya melayani untuk kasus-kasus yang emergensi aja nih. Oh, seperti itu. Jadi kasus rutinitas reguler itu bagaimana dok? Pemeriksaan. Bisa kita lakukan. Kecuali kalau misalnya ada pasien dengan salah satu dari 3 gejala, ada sakit atau ada pembengkakan atau ada pendarahan, baru kemudian bisa kita lakukan tindakan. Itu pun harus dengan APD level 3 lengkap. APD level 3 dok ya. Itu seperti apa dok? Iya. Mohon sedikit saja dok. Seperti apa itu Jadi, level 3? Yang dimaksud dengan APD level 3 itu hazmat lengkap dari atas kepala sampai ke bawah, kemudian sepatu boot, kemudian sarung tangan yang panjang, kemudian Google atau penutup wajah, dan masker N95. Wow. Jadi udah kayak astronot gitu. Apalagi kalau ngerasain masker N95 itu, wah dok, buat bernafas aja sulit sekali ya. Oke, selamat di kesempatan di sore ini kita tidak membicarakan kelengkapan APD, tapi kita berbicara di kesempatan di sore hari ini mengenai perihal menjaga kesehatan gigi dan mulut saat berpuasa. Sebenarnya tidak hanya saat berpuasa saja, tetapi juga di sehari-hari ya. Tetapi karena ini khususnya di kesempatan di saat ini kita tengah menjalankan ibadah puasa, ini kita khususkan caranya saat berpuasa bagaimana sih? Apakah berbeda atau sama, atau ada treatment tertentu ya yang akan diinformasikan oleh Dokter Gigi Hairul Anam di kesempatan di sore hari ini. Nah dokter, gigi dan mulut ini merupakan salah satu keluar masuk makan untuk mengunyah. Nah dok, karakter dari gigi dan mulut setiap orang itu berbeda-beda. Nah dok, mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar Smart FM di kesempatan di sore hari ini, bagaimana sih, apa sih karakteristik dari gigi dan mulut setiap orang itu dok? Khususnya. Jadi begini mas, dalam ini kita berbicara secara umum dulu ya, belum masuk ke puasa ya. Jadi secara umum memelihara kesehatan gigi dan mulut, walaupun memang kondisi tiap orang berbeda-beda, tetapi secara umum sama, yaitu yang pertama melakukan penyikatan gigi 2 kali sehari minimal ya. Yang pertama ketika setelah selesai sarapan, dan yang kedua setelah seluruh aktivitas selesai dan mau tidur. Jadi ketika selesai sarapan dan mau tidur, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rajin-rajin kumur-kumur setelah makan-makan. Jadi setelah makan apapun itu dibiasakan untuk kumur-kumur. Paling nggak itu bisa mengurangi tingkat sisa-sisa makanan yang ada di lengket di sela-sela gigi. Seperti itu sih. Jadi memang jadi dalam sehari cukup 2 kali sikat gigi dok? Boleh lebih? Untuk sikat gigi setelah kalau lebih boleh, tapi minimal 2 kali sehari. 2 kali sehari setelah sarapan pagi dan setelah selesai aktivitas dan akan tidur dok ya? Iya benar. Nah dok,
ini kan kita ada bagi dua nih dok, antara gigi dengan mulut dok ya. Nah, untuk perawatan mulut sendiri itu seperti apa dok? Nah, kalau gigi juga seperti apa? Kita mulai dari mulut terlebih dahulu. Apakah ada perbedaan antara perawatan gigi dengan mulut atau bagaimana ini? Kita mulai dari mulut dahulu dok. Jadi kalau gigi dan mulut sebenarnya satu kesatuan. Oh, satu kesatuan. Jadi seluruh yang dijaga kebersihannya ketika secara umum di sehari-hari dan ketika puasa sebenarnya sama. Yang seluruh lingkungan rongga mulut itu harus dibersihkan, terutama di gigi ya, jaringan keras yang mudah untuk terinfeksi, dan juga daerah lidah. Secara umum itu sih, kalau pipi nggak perlu disikat, kalau bibir nggak perlu. Di pipi bagian dalam nggak perlu dong ya. Nggak perlu itu mas. Karena gini, jaringan di pipi, jaringan di bibir itu memiliki lapisan epitel. Dia tidak akan mudah untuk terjadi infeksi dari bakteri. Oh, seperti itu. Iya, jadi dia ada lapisan pelindungnya. Nah, dok. Jadi perlu apa ya, penyikatan yang rutin dok ya, khususnya untuk di bagian gigi dok ya, pada saat ya setelah makan dan juga akan tidur. Nah dok, sesuatu yang tidak sehat atau tidak baik pada kondisi mulut itu gejalanya seperti apa dok ya? Sesuatu misalnya terjadi nih pada gigi kita atau di rongga mulut kita, itu sesuatu yang tidak sehat. Nah itu gejala-gejalanya itu seperti apa dok? Oke, jadi begini, bagaimana kita bisa tahu bahwa ada sesuatu yang salah dalam rongga mulut kita, gitu kan? Seperti itu ya. Jadi secara umum rongga mulut kita itu dia memiliki self cleansing. Jadi ketika kita makan itu ada self cleansing. Gigi kita kan berbentuk kayak ada sela-selanya gitu ya. Nah, jadi di sela-sela itu bisa terjadi self cleansing ketika kita makan, terutama makanan-makanan yang berserat. Nah, coba diperhatikan ketika mulai sering terjadi kasus nyangkut makanan-makanan yang berserat di sela-sela. Sering ya, sangat sering. Iya, sering. Maka itu sudah menjadi salah satu tanda bahwa ada masalah di antara pertemuan antara dua gigi. Jadi di situ ada space yang normalnya memang bisa dimasuki tapi hanya sedikit. Nah, ketika space itu membesar, bisa jadi karena lubang, bisa jadi karena kelainan pada gusi, bisa jadi karena infeksi pada gusi, maka space itu bisa membesar dan dimasuki makanan. Efeknya yang pertama sering kayak nyangkut ya, kalau bahasa Palembang apa ya? Nyelip ya? Keselip makanan. Keselip makanan seperti kemudian itu. lama-lama dia akan terjadi pembusukan di dalam situ. Jadi ada bau yang kurang sedap ya keluar dari mulut. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas kalau ditemukan ada gigi yang berlubang. Kalau ada gigi yang berlubang, atau ada rasa sakit pada gigi, atau ada pembengkakan pada gigi, atau ketika sikat gigi ada berdarah, nah itu tanda yang jelas bahwa terjadi kelainan dalam rongga mulut kita. Seperti itu. Jadi tadi tanda secara umumnya bahwa terjadi kelainan itu seperti apa ya? Ada lubang dok ya, ada lubang, terus kita tidak ada cleansing tadi dok ya, yang dokter tadi sampaikan. Ada jarak ya dok ya antara gigi pada saat mengunyah. Nah dok, tentunya ini ada pada saat bulan puasa dok ya. Tentu ini cara makan, terus apa yang kita konsumsi. Oke dok, kita akan jeda dulu ya sebelum kita beralih ke informasi perihal perawatan cara merawat gigi dan mulut saat berpuasa. Kita akan jeda dulu dok ya. Oke. Baiklah. Bila kita pendengar Smart Timing, kesempatan di sore hari ini kita akan kembali setelah jeda satu iklan berikut ini, dan tetap bersama kami.